صلوا على نور أحمد ونور المنازل يا محمد يا خليل من نور ربي يا مرسومي قبل يولد ليلة صفا في المدينة طاب فيه الوداد جوار خير الورى مبتلي خير العباد صلوا على نور أحمد ونور المنازل يا محمد صل وسلم يا مرحولي من نور ربي يا منصومي قبل يولد من سار خير الورى نال المنى والمراد يا ليلة سعدي هبتي من سعيم السعاد صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا مرحوم من نور ربي يا منصوبي قبل يولد صلوا على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darani amin. Fi kitab Yaqutun Nafis lil Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darani amin ila an qala ar-radha. Minggu kemarin, malam Rabu kemarin kita belum sempat membahas, sedikit hanya pengertian tentang ar-radha. Dulu zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu adat istiadat, sudah kebiasaan orang Arab apabila mereka mempunyai anak, maka bukan hanya ibundanya yang menyusui, akan tetapi sebagian dan kebanyakan mereka ibu-ibu ini menitipkan anak-anaknya kepada orang-orang perempuan yang memang orang perempuan tersebut kerjaannya menyusui bayi. Ini pun dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengikuti adat yang ada di orang Arab. Sebagian mereka ditaruh di kaum Badui, sebagaimana Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Hikmahnya apa? Kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang perempuan yang dipilih oleh Allah, wa hiya Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, dan perempuan-perempuan yang lain? Hampir selama 2 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Satu, karena kaum Badui atau daerah-daerah Badui itu cenderung hawanya lebih bersih daripada di daerah perkotaan ataupun daerah kampung. Wa kadzalika al-lugha al-fusha. Mereka orang-orang Badui bahasanya lebih fasih, lebih fusha daripada orang-orang yang di bawah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti adat yang ada. Jadi gini, tidak semuanya adat orang Arab itu salah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pun disusui oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Jadi tentang masalah ayat yang menerangkan ar-radha, seorang ibu yang menyusui anak orang lain. Jadi ini pembahasannya bukan anaknya sendiri, sebab wa akhwatukum minar radha'ah, ada saudara-saudara kalian minar radha'ah, dari satu orang yang istilah kita tunggal suson, satu perempuan, satu ibu yang menyusui anaknya dan menyusui anak orang lain. Akan tetapi tidak semuanya ar-radha tersebut akan menjadi ukhtun radha'ah, menjadi saudara yang tunggal suson. Ada beberapa syarat-syaratnya. Di antaranya anak tersebut kurang umur daripada 2 tahun. Jadi apabila anak ini sudah umur lebih dari 2 tahun kemudian menyusui kepada perempuan lain yang bukan ibundanya sendiri, maka hukum radha'ah tidak terjadi. Di situ tidak ada. Nanti akan ada pembahasan amma idza kana minas sabi ar-radhi'u aktsar min haulain aw radha'a aqalla min 5 radha'atin hatta law syakka fir radha'ah al-khasa fa in hadha ar-radha' la yahram. Hadha fi madhhab Syafi'i. Lakin hunalika minal ulama man yaqul inna qalilar radha' wa kathiruhu yahram. Falyantabi al-insan wa la yatasahal. Di sini tidak ada pembahasan. Imam Syafi'i tetap punya pandangan apabila ada anak kurang lebih dari 2 tahun atau menyusu kepada seorang ibu tapi kurang daripada 5 isapan, maka kurang daripada 5 isapan,
maka tidak termasuk ukhtun radha'ah atau akhun radha'ah. Atau lima isapan akan tetapi tidak sampai masuk ke perut, baru menyusui langsung muntah. Dan harus dipilih, jangan sembarangan. Sebagaimana pernah terjadi seorang ulama besar, dia punya anak, malah ini jadi seorang Imamul Haramain, beliau jadi Khadimul Haramain. Seorang ulama ini, dia itu punya anaknya nangis terus, setiap hari nangis. Nah, ayahnya ini tanpa sadar, kemudian bayi ini diambil oleh pembantunya, kemudian disusui oleh pembantunya. Akan tetapi seorang umam ini sangat khawatir, jangan-jangan nanti air susu yang masuk ke dalam perut anaknya tadi daripada air susu yang tidak bersih, karena keturunan kurang baik mungkin, atau bukan sembarangan orang. Bayi tersebut diambilnya oleh ayahandanya, kemudian pakai jarinya terus dimasukkan dalam mulut bayi tersebut. Gunanya apa? Biar air yang dalam perut itu keluar, susu yang dalam perut anaknya itu keluar. Saking khawatirnya anak itu dikasih makan yang haram. Maka hati-hati, kalau kita punya anak, usahakan makanan yang merut dalam perut anak kita makanan yang halal, jangan sampai makanan yang haram. Sebab kalau makanan yang haram, kayak apapun anaknya, kayak apapun pendidikannya, kayak apapun orang tuanya, kayak apapun keturunannya, apabila makanannya haram, itu sulit untuk jadikan anak yang saleh, sulit untuk menjadikan anak yang salihah. Ada satu anak ini, masya Allah, orang ini putra daripada seorang ulama besar. Akan tetapi waktu masih kecilnya, waktu masih mudanya, mohon maaf ya, sampai ada satu orang bertanya langsung kepada kiai ini, "Kiai, kenapa anak jenengan yang satu ini kok berbeda? Kok kelakuannya kok kurang baik, akhlaknya kurang baik?" Jawaban kiai ini, "Memang anak satu saya ini rada aneh. Dia sukanya keluar, sukanya main-main, sukanya jalan-jalan dan dolan main-main ke rumahnya orang yang orang tersebut kerjaannya kurang halal." Tidak perlu saya sebutkan kerjaannya apa, akan tetapi kerjaannya kurang halal. Nah, orang ini disenangi, anak ini disenangi sama orang-orang tersebut, sampai hampir jalan pulang ke rumah dia selalu mendapatkan makanan bukan daripada ayahandanya, akan tetapi dari orang lain, yang orang lain tersebut makanannya kurang halal. Subhanallah, keturunan kiai ini tidak menjadi, malah bisa dikatakan tidak ada yang menjadi ulama, malah sebagian ada yang masya Allah kelakuannya kurang baik. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke dalam perut makanan yang kurang halal, kurang baik. Maka dijaga, ya mana batal lahmun min haram fannaru aulabih. Jadi hati-hati kalau mau ngasih makan kepada anak kita itu harus dipilah-pilih. Kalau kita kayaknya kok syak, duit halal apa haram ya, lebih baik jangan kita masukkan ke perut anak kita. Untuk bensin kayak sing rokok, ngerokok kayak, jadi dibar ya, jadi lagi bakar ya, untuk rokok kayak, atau beli bensin atau beli pulsa, kan tidak masuk ke perut. Cuma sekarang kan jarang orang yang membeda-bedakan, rata-rata kadang-kadang yang haram dibikin halal, iya kan? Kadang-kadang kita kan memilah-milah uang semacam itu jarang. Maka saya mendengarkan dari seorang ulama di Kota Tegal ini, ada seorang ulama, beliau itu punya baju itu ada kantongnya itu sampai 2. Satu bagian kanan itu yang halalan thayyiban, yang kiri remeng antara halal karo ning kita orang lakasing remeng halal kabeh, haramnya itu halal loh itu. Makanya ada orang, mohon maaf ya, ada orang ini dia itu menabung di bank, lama nabung, otomatis kan duitnya nganak ya. Dulu naruh berapa juta, kemudian waktu diambil uangnya dia punya 20 juta, ternyata tambah 1 juta. Ini ada uang 1 juta, loh saya kan cuma 20 juta. Ya ini kan bapak nabung di sini, jadi ini uangnya bertelur, uangnya beranak. Wah, ini wis mecah gitu duitnya. Kalau di 10 dapat 1 juta.
Dia sempat, kalau nggak salah sempat telepon saya. Dia seorang dosen malah, seorang dosen di Jakarta. Dia telepon saya, Habib gimana ini Beb, uangnya buat apa? Saya jawabnya bingung. Orang dicukut eman-eman, dicukut duit anakan. Ya sudah gini aja, kalaupun diambil nanti pun tasarufnya yang rada bener, penggunaannya yang rada benar. Bagaimana kalau kita kasihkan ke fukara masakin? Kalau fukara masakin, kalau memang dia betul-betul lapar, dia betul-betul butuh duit, enggak apa-apa, namanya orang lagi kelaparan, lagi tidak punya duit. Jangankan yang haram, yang jelas haramnya aja kalau darurat hukumnya tidak ada masalah. Atau tatkala kita naik apa kita bayarkan, jangan sampai. Nah, ini seorang ulama besar ini gara-gara seorang anaknya disusui oleh pembantunya, yang pembantunya tersebut kurang baik, sampai masuk ke perutnya, diokrak-okrak sampai mutah, sampai bayinya mutah, air susunya keluar lagi. Tapi bekas anaknya ini, orang tuanya apa namanya, sangat keras sama mulutnya bayinya, sampai dia jadi ulama besar, omongannya rada kurang jelas, cidal. Tapi daripada dia nanti makan haram, lebih baik dia secara apa namanya, zahirnya dia cacatnya hanya ngomongnya kurang baik aja karena masih bayi ini. Maka hati-hati sekali ya, dijaga makanan anak-anak kita, semoga betul-betul makanan yang halalan, Allahumma amin ya rabbal. Bagaimana tatkala kita kerja sama orang kafir? Habib, bos saya kafir Beb, saya kerjanya uang saya halal apa haram? Saya katakan tidak melihat bosnya, yang melihat kerjaannya. Kalau ada orang bosnya haji tapi tukang nyolong, ya sama aja, malah lebih parah. Apa-apa, udah seorang bakhil anak curi aja, tidak boleh ya. Kadang-kadang ada orang semacam itu, kemudian uangnya dibawa pulang dikasihkan kepada anaknya. Kalau sudah anaknya dikasih makanan yang haram, na'udzubillah min, maka kita harus minta kepada Allah semoga tandanya kita makanan yang masuk ke dalam perut kita makanan halal, kita dihadirkan di majelis ini, Allahumma amin ya rabbal. Jadi husnudzan, biasanya kalau hartanya haram, suruh ke tempat baik tidak mau, disodakokan ke tempat baik aja tidak masuk. Kenapa? Karena tempat baik insya Allah rezekinya juga baik. Kalau rezekinya kurang baik, ya moga tidak bisa masuk. Jaranglah, karena ini tempat yang baik. Maka tatkala kita hadir ke majelis ini, kemudian kita ngaji, kita bersyukur kepada Allah semoga makanan kita makanan halal. Walaupun terkadang ada orang yang mohon maaf, terkadang anak ini sedikit suudzon dengan ayahandanya. Wih papa, nak aku tahu ngaji dan panganannya haram dan ya. Nah dewek kan orang ngaji, berarti kan mungkin orang tua ini menjaga. Orang tua ini menjaga. Maka saya sering mengatakan, kalau ada orang tua masalah di antara kita, naudzubillah min dzalik, masih ada orang tuanya yang tidak sholat, masih ada orang tuanya yang kadang-kadang pakaiannya belum rapi, jangan langsung kita marahin, kita nasehatin. Jangan langsung nasehati kayak nasehati murid ke guru pada muridnya. Masalah bapaknya pokolkan, sampai pokolkan bocin neraka lah wis. Ya, tidak bisa kita main semacam itu. Karena barangkali doanya orang tua nangis tengah malam menjadikan kita hadir di majelis ilmu. Kita kan tidak tahu. Mungkin orang tua kita kelakuannya badek, orang tua kita naudzubillah min dzalik kelakuannya kurang baik. Tapi kalau malam menangis, ya Allah, aku wong dablek kayak muka-muka anak aku aja sampai dablek. Kecuali wong tua sing dablek. Aku kin dablek kudu anak keturunan sing dablek si cimbo apa. Tidak bisa. Insya Allah orang tua tidak bakalan semacam itu. Maka jangan sekali-sekali kita suudzon kepada orang tua. Tidak boleh kita suudzon kepada orang tua. Maka saya pernah ketemu satu ustadz. Ini ustadz ngomong muji saya, ngantum sih masya Allah Beb, Habib, Allah, ngomongnya sampai ke langit. Toh nasabnya antum jelas ini. Kami ini apa Beb saya? Dia ustadz malah sudah kiai. Mungkin datuk saya ini mutanajis Beb. Katanya mutanajis, orang yang kena najis. Nah ini saya ngomong kenapa? Karena dia tauhidnya hebat, mbah-mbahnya tidak tahu tauhidnya hebat apa enggak. Walaupun kayak apapun keadaan kita, tatkala kita mau ngaji, semoga ada nafkah dari orang tua kita yang halal yang menjadikan ke perut kita, menjadikan kita mau ngaji. Allahumma. Sebaliknya, kadang-kadang mohon maaf, orang tuanya tokoh, orang tuanya ahli ngaji, tapi anaknya kadang-kadang tidak mau ngaji. Anaknya malah kelakuannya tidak karuan.
kemungkinan mungkin makanan yang masuk dalam perut anak-anaknya makanan yang haram, naudzubillah min dzalik. Nah, tentang tadi permasalahan apa namanya ar-radha'ah, di sini dikatakan innal hikmata, boleh inna boleh anna ya kalau dalam permulaan kalimah. Wa qalu lan ngendika sapa ulama, innal hikmata fi qaunir radha' yuharrimu ma ya'nu minas nasab. Annal murdi'a yudha'u fi qalbiha atfun wa hananul ar-radhi'. Jadi orang kalau ini hikmahnya seorang perempuan menyusui kepada seorang anak, itu akan muncul al-hanan, akan muncul asy-syafaqah, akan muncul al-ataf. Jadi ibu tersebut, perempuan tadi itu akan muncul dalam hatinya al-atfun, rasa kasih sayang. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Yasiru ar-radha' juz'an minal murdi'i lianna akhadha min labaniha fasuja min badanihi. Di sini dikatakan bahwasanya sesuatu yang yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Tatkala ada orang menyusui pada anak kecil, maka otomatis secara nasab juga dia haram. Dalam artian gini, contoh, seorang ibu punya anak satu, kemudian ibu ini menyusui anak orang lain, otomatis si anak ini dengan satu anak yang disusui itu menjadi mahram, menjadi gorobah, menjadi urusan seperti punya nasab. Akan tetapi nanti ada bedanya ya, artinya tidak masalah warothah, masalah apa beda lagi. Tatkala ini nikah hukumnya tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ukhtun minar radha'ah. Ada dua saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari Sayyidatina Halimah, ada yang namanya ad-damrah. Yang kedua namanya satu perempuan, itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigit lengannya anak perempuan tadi. Jadi waktu zaman Nabi Muhammad SAW ada perempuan datang, kemudian ditanya, karena sudah lama ya Rasulullah umur 2 tahun, walaupun Rasulullah ya pasti tahu. Datang kemudian ditanya, kamu siapa? Jenengan ndak ingat? Kalau engkau ndak ingat ya Rasulullah, waktu engkau pernah menggigit lengan saya. Ternyata ya namanya anak kecil ya, menggigit sama teman yang lainnya. Jadi bekas gigitan Rasulullah itu masih ada. Ini dulu, kemudian teringat, oh berarti kamu ini anaknya Halimatus Sa'diyah. Yang satunya Dhamrah. Dhamrah itu dalam kitab Syaraful Anam, jadikan anak bocah cilik ireng, pendek kan anak kan, senungnya kelonong, lemah kan, ada anaknya kayak gitu. Apa namanya, anak apa ya? Jadi anaknya kecil, sukanya main-main di pasir, orang anaknya hitam, gendut, pendek. Nah, itu namanya dhamrah. Dalam Syaraful Anam diterangkan namanya dhamrah. Jadi itu termasuk ukhtun radha' min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara tunggal susone Kanjeng Nabi. Ini yang menjadi saksi tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaqqus sadar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 2 tahun, beliau dibelah dadanya. Dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sering dengar tatkala Isra wal Mi'raj. Padahal enggak. Ada waqfi riwayah menerangkan 4 kali syaqqus sadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kali pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumatan dalam anunya Halimatus Sa'diyah. Bagi-bagi enggak, Rasulullah main-main di tengah lapangan, kemudian dengan saudara perempuan itu ke lapangan. Tahu-tahu 3 malaikat turun dari langit, langsung mengambil tubuh Nabi Muhammad SAW. Diambil tubuhnya Rasulullah, kemudian didudukkan di atas batu. Setelah didudukkan, kemudian dada Rasulullah SAW dibelah. Ini anak ini lari ke ibunya, ya ummah, ya ummah, ya ummah, umi, akhi Muhammad, umi, akhi Muhammad. Ibunya bingung karena ini amanah. Sayyidatina Kanjeng Nabi bukan anaknya Halimatus Sa'diyah, akan tetapi diberikan oleh Sayyidatina Aminah untuk dipelihara Halimah. Jadi ini amanah. Sayyidatina Halimah tatkala mendengar bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan dikira dalam celaka, beliau pun lari mencari Nabi Muhammad SAW.
Fa'idzan, kemudian ditemukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas batu. Beliau duduk di atas batu, mata beliau memandang ke ketiga malaikat yang naik ke atas langit. Ternyata di situ di belah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi alam, tanpa ada rasa sakit sama sekali, tanpa ada bekas sama sekali. Pertama, sakus sadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk ar-radha. Nah, apa itu ar-radha sendiri? Ar-radha ismun limassi thadji wa syurbi labani. Yang namanya radha sebenarnya nama untuk sesuatu yang dihisap daripada air susu seorang ibu. Itu namanya min wa syurbi labanihi. Wa syar'an ismun li husuli labani imra'atin aw ma hasala minhu artinya fi jawfi tiflin ala wajhin mahsus. Wa syar'an lan ing dalam cara sara iku ismun iki siji aran li husuli labani imra'atin krana hasile air susu seorang perempuan atau ibu aw ma utawa perkara hasala kang hasal minhu saking labanun imra'ah fi jawfi tiflin ing dalam wetenge bocah cilik ala wajhin mahsus dengan aturan-aturan yang tertentu. Jadi yang namanya radha pertama hasilnya air susu dari seorang ibu atau yang lain. Artinya yang lain kemungkinan tidak langsung, mohon maaf air susunya taruh di botol kemudian diminumkan kepada anaknya. Sekarang kan banyak itu Masya Allah ya, wanita karir ini kerjaannya di kantor dia, tapi dia mau memberikan air susu khusus kepada anaknya yang betul-betul murni. Sebab memang beda ya, memang anak yang dari mulai kecil anak ini selalu meminum air susu ibunya, dia itu punya kekuatan tubuh yang sangat kuat. Kenapa? Pabriknya langsung dari Gusti Allah. Kalau yang lainnya kan campuran kan, contoh misalkan air susu yang biasa, beli susu biasa, situ ada gula, ada macam-macam. Tapi kalau memang betul-betul murni dari seorang ibu, pabriknya dari Gusti Allah. Nah, ini kalau ada anak yang dapat air susu ibu, au fi jawfi tiflin, dalam perutnya seorang bayi sudah masuk artinya kalau tidak masuk langsung keluar lagi, otomatis ini bukan termasuk anak yang menyusui kepada ibu tersebut. Jadi harus masuk dan sampai 5 hisapan. Bisyurutin mahsus. Arkanur radha salasatun. Radha'ah harus ada 3 syarat. Yang pertama murdi'un adalah yang pertama adalah seorang perempuan yang menyusui. Waradi yang menyusui, yakni seorang anak kecil, walabanun dan air susunya. Artinya apabila ada anak menyusui kepada seorang ibu akan tetapi tidak keluar air susunya, maka tidak termasuk radha. Atau yang menyusui tadi anak lebih umur dari 2 tahun, itu pun bukan radha. Atau mohon maaf, yang menyusui wong lanang, ya orang mungkin ya, masa bayi disusui bocah lanang, kan orang mungkin. Nah, jadi harus ada yang pertama murdi'un bermakna seorang perempuan yang menyusui. Kemudian radhi'un adalah bayinya. Yang ketiga adalah al-labanun. Nah, perempuannya yang kayak apa? Yang menyusui itu siapa? Syurutul murdi'i salasatun kaunuha imra'atun. Imra'ah. Jadi ning ana wong separo lanang separo wadon ya tidak bisa ya, harus betul-betul perempuan yang sempurna, wa qanuha balaghat tis'asinin. Nah, ini juga perempuannya harus yang sudah umur 9 tahun ke atas. Walaupun perempuan itu nikah tidak harus umur 9 tahun, walaupun bayi dinikah tidak apa-apa. Contoh, ada satu kejadian, dia punya teman akrab masalah ya, temennya akrab, kemudian dia punya anak perempuan. Daripada saya sama ente akrab, kemudian saya juga ngobrol sama istrinya kamu akrab, daripada nanti malah dosa terus, sudah kamu kan punya anak yang umur 3 tahun perempuan, terus gimana? Saya nikah, dinikah sudah. Apakah sah? Nikahnya sah, hanya untuk mahram. Otomatis ibunya si anak ini menjadi
Mertua, mantu karo mertua ngobrol bareng, salaman bareng, tidak ada masalah. Walaupun mohon maaf dia ada hubungan suami dengan, ada hubungan istri dengan sang bayi tadi, tapi hukumnya tetap sah. Tapi berbeda tatkala perempuan tadi menyusui kepada seorang anak kecil. Perempuan tadi harus yang lebih umur daripada umur 9 tahun. Fala tahrimu bila banir rajulin au hunsa au bahimah. Jadi di sini harus seorang perempuan. Kalau air susu, mohon maaf, susu sapi masalan, atau susu apa kambing, hukumnya tetap tidak memasukkan menjadi rodha. Ini penting loh, karena apa? Maka orang kalau mau nikah harus jelas. Kamu ini siapa, dari mana, yang kemarin saya terangkan. Kadang-kadang ternyata dia pernah menyusui kepada ibunya sendiri, apa kepada ibunya calon suaminya, maka otomatis pernikahannya fashun nikah, pernikahannya bubar otomatis. Kenapa? Karena memang seakan-akan ini memang menjadi anaknya. Secara nasab dia sebagai apa? Haramnya seperti haram secara nasab, dan ibu ini punya hubungan batin. Maka mohon maaf, seorang ibu itu kuat sekali dengan anaknya, itu kuat sekali. Masalah anaknya merantau jauh, ibunya kayak yang bingung, ya Allah, anak apa ya? Oh, bocahnya kenang apa? Ternyata kadang-kadang ditelepon, kenapa? Oh iya bu, saya lagi sakit. Ibu ini kuat sekali hubungannya. Bapak juga kuat ya. Maka misalkan ya, mohon maaf, saya itu pernah satu saat waktu punya anak masih kecil, Umar kalau tidak salah, saya datang waktu itu badannya panas, kemudian saya ngomong saya datang ke seorang bidan yang biasa ngurusi anak saya itu. Waktu karena saya tidak tahu, datang saya kasih sweater, saya kasih jaket itu. Dia datang langsung ngomong, kenapa sakit panas? Ini jangan dikasih jaket kayak gini kalau sakit panas. Istilahnya gini, orang kalau masak air panas terus kemudian ditutup, cepat mendidih enggak? Iya, cepat mendidih bu. Jangan, jadi kalau ada orang kena penyakit panas, jangan dikasih sweater, biarkan dia buka baju. Kalau perlu hanya pakai pampers atau pakai celana dalam bayinya. Kemudian hubungan batin dengan orang tua, anak tersebut kalau mau itu dipeluk oleh orang tuanya. Kalau perlu orang tuanya juga tidak pakai baju, dipeluk, ditempelkan tubuhnya, nanti panasnya pindah mani bapane. Jadi bapane kok sing penyakit panas, tapi anaknya mari, bapak sing loman. Bapak sing ora loman, ketularan anakku, mana-mana kacau lagi. Nah itu hubungan sampai segitu coba. Hubungan batin seorang anak dengan seorang ibu dengan seorang bapak, hubungannya baik sekali. Memang hubungan apa namanya, bukan hanya hubungan secara zahiriyah, secara jisminiyah, batinnya ada hubungan antara seorang anak dengan seorang ibu ataupun seorang bapak. Maka terkadang ada orang yang masalah sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu ibunya, kemudian dia lihat, ya Allah ini kayak anak saya, ternyata betul dia anaknya. Wa qanuha balagat tis'asinin wa qanu halal infisalil laban hayatan mustaqirrah. Waktu si anak ini menyusui kepada seorang ibu, ibu tersebut keadaannya masih hidup, itu mayit, bukan orang yang sudah meninggal, bukan. Artinya memang kemungkinan kan kayak gini, terkadang seorang ibu yang baru melahirkan itu anak pertama dari lahirnya langsung suruh menyusui kepada ibunya, harus langsung menyusui kepada ibunya. Biar apa? Biar betul-betul pertama yang masuk ke dalam perutnya adalah air susu yang betul-betul murni, betul-betul khalis, betul-betul keluar dari ibundanya sendiri. Ini akan menjadikan kekuatan tersendiri bagi anak tersebut. Waktu dalam keadaan dalam keadaan masih hidup, maka fala athara liduniha wala ma'asyak fiha. Syurutur radhi arba'atun kaunuhu hayyan. Begitupun pula bayi yang disui harus bayi yang masih hidup aja. Bayi mati disusoni ya tambah mati. Ya, udah masih hidup kaunuhu hayyan. Di sini dikatakan bahwa nomor berapa ini? Nomor berapa itu? 4. Ay hayatan mustaqirrah fala tahrimu bi irda'in mayitin wala man intaha ila harakatil kullam ila harakatim hadbuk. Ila harakatil madbu, kayak disembelih ini. Jadi maknanya harakatil madbu itu jadi kayak gini ya. Ada hayatul mustaqirah. Apa itu hayatul mustaqirah? Kalian perlu tahu.
Kadang-kadang ada orang nyembelih ayam atau nyembelih kambing tidak mati-mati, iya kan? Atau kambing ketabrak motor. Eman-eman sih mau apa ayam ketabrak. Makanya saya pernah di sarang itu kan kambing itu biasa itu. Apa namanya di rata-rata kalau nelayan itu kambingnya itu tidak punya kandang. Tapi subhanallah yang punya kambing tahu bahwa kambingnya itu punya anak berapa tahu. Ada anak-anak yang kadang-kadang kurang ajar. Anak-anak muda ini malam-malam dia bingung mau makan apa. Kan itu pantura. Di sarang kan daerah pantura. Engkau wedhusnya digiring maning dalan. Wedhusnya digiring maning dalan endak ketabrak bis. Karena kalau sudah ketabrak bis, yang punya kambing enggak mau ngakui. Karena akan dituntut sama yang punya bis dong. Masa ada kambing malam-malam ke pantura. Jadi dia langsung nggak ngakui, enggak bukan punya saya. Padahal punya dia. Kadang juga kalau sudah ketabrak silahkan ente mau sembelih mau diapakan. Nah ada hayatul mustaqirah. Hayatul mustaqirah itu orangnya apa namanya ya? Jadi mati tapi urip. Kelepek-kelepek lah. Ya bahasanya angel sih ya hayatul mustaqirah. Jadi apa disembelih ketabrak tapi belum mati. Masuk glubuk. Nah itu namanya hayatul mustaqirah. Itu boleh disembelih, boleh dimakan. Tapi kalau dipluk sudah langsung mati. Nggak usah, ini masih hayatul mustaqirah ini. Buktinya kok goyang-goyang sembelih. Niatnya maksudnya enggak mangan dagingnya, enggak boleh. Jadi hayatul mustaqirah itu tatkala kita sembelih itu masih hidup ataupun ketabrak motor masih hidup, masih enggak karuan kita ambil langsung sembelih, maka dagingnya halal. Tapi kalau dibrut langsung mati, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah jangan diambil. Bagaimana tatkala dipotong tugel? Jadi motong ayam, ladingnya kelan depan, ayamnya ayam kayak ayam sayur, sing wis separo mati separo urip. Jadi pernah sallallahu alaihi Muhammad waktu pondok ini baru dulu ya, waktu saya baru punya pondok paling santri hanya berapa 10 orang, kita sering sama santri itu malam-malam potong ayam. Jadi tuku ayam apa ke tempat orang jual ayam, tapi ayam itu ayam yang hidupnya cuma 40 hari sembelih ya. Ya benar hidupnya 40 hari. Lebih dari 40 hari ya udah. Kita potong. Akhirnya dipotong karena pesonya memang terlalu landep, si jenis si motong terlalu semangat. Sirahnya ucul. Apa ndase ucul tugel. Santri kan eman. Waduh gimana ini ya. Ini kejadian waktu saya di sarang. Jadi dipotong ternyata putus. Padahal kan tidak boleh putus. Antara mari dan hulkum motong ayam itu ada tiga urat. Satu di sini 2 harus kepotong, yang satu di tengah. Kalau motong kambing enak, motong kambing langsung satu kali tanpa diputar-putar tidak apa-apa. Kalau motong ayam harus pisaunya harus muter. Kenapa harus diputar? Karena ada urat yang harus kepotong. Nah ini kalau kepotong semua, tugel kabeh ya wis innalillahi wis sembuh. Nah gimana ini? Namanya santri kan pinter-pinter. Cari kaul yang memperbolehkan, pendapat memperbolehkan mangan ayam kadung putus. Ini gimana? Aduh, waktu anak mondok di sarang, coba Beb cari ibarat, Beb cari pendapat yang ulama yang memperbolehkan kayak biar lumayan bisa dimakan. Ini enggak dimakan eman. Cari kitab, cari dalil yang ayam keputus boleh dimakan. Aslinya enggak boleh. Akhirnya ada pendapat, ini boleh tapi makruh, Beb. Suara papa ya kayak ngerokok suara papa. Hukumnya makruh. Jadi kalau ada yang dipotong kadung putus, maka hukumnya makruh. Harusnya ya dibuang wis, berarti bukan rezeki kita. Tapi kan ya duitnya cuma 20.000 oleh ayam siji, ayamnya tugel. Orang dipangan panoli tembelek ketok akhirnya. Jadi tidak apa-apa dimakan, tidak apa-apa, tapi syaratnya tadi boleh lah. Atau disembelih orang mati kan saya pernah di SMS pas Idul Adha, sapi disembelih orang mati wis disembelih sapi ini keluyuran ngalor ngidul, ya Allah, apa getia tinglus kayak Masya Allah kayak film horor ya. Getia mana melaku ini gimana ya, sudah tunggu matinya, tunggu sampai mati. Kalau sampai 1 hari 2 hari ya udah pokoknya tunggu sampai mati aja. Sebab khawatirnya kalau kita potong lagi, ada sebagian mengatakan udah potong lagi enggak apa-apa. Kalau bicara mau nggak apa-apa ya nggak apa-apa, cari aja. Kalau eman sapi 14 juta, masa sampai ngomong ini haram, wah bubar, nggak jadi korban. Jadi nggak ada masalah.
atau kadang-kadang memang itu namanya hayatul mustaqirrah. Biar kalian paham, di sini seorang perempuan yang menyusui anak bayi tersebut wajib dalam keadaan hidup. Dalam wakonuha di situ juga hayatal mustaqirrah. Mustaqirrah artinya masih ada ruhnya ya, masih ada nyawanya. Jadi kalau hewan pun kalau semacam itu boleh dimakan. Jadi kalau ada hewan ketabrak motor jangan langsung dibuang eman-eman. Jadi bukan sing kena sikiletok tinggal ditugel bae langsung disate ya. Tidak ada masalah. Wakonuhu duna haulain. Bayinya tersebut umurnya kurang dari 2 tahun, namanya haul. Maka kalau kita itu menyebut haul itu 1 tahun. Kalau kita ada kematian 1 tahun haul. Atau ada dalam cerita Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu beliau itu kan punya anak buah bangsa jin iprit, jin emprit, jin apa bes, anak buahnya jin semua. Tapi gimana apapun malaikat jin tidak tahu bagaimana orang ini masih hidup. Nabi Sulaiman itu termasuk namanya nabi, satu, tubuhnya tidak bakalan hancur. Yang kedua, baunya pasti wangi. Terjadi pada diri Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu waktu beliau duduk di kursi pegang tongkat, ceklan tongkat ini beliau itu udah mati sebenarnya. Beliau sudah mati. Taunya mati gimana? Waktu beliau kayak gini terus ini diem tuh. Anak buahnya bangsa jinnya cuma pelongo-pelongo tok, jin ya orang ngerti. Jin ya enggak tahu ini sudah mati atau belum. Itu diem. Sampai 1 tahun, taunya dari mana Nabi Sulaiman sudah meninggal? Taunya tongkat yang itu hancur. Ternyata tongkatnya itu dimakan rayap. Sampai jatuhnya Nabi Sulaiman itu jatuh karena tongkatnya wis kropos, tongkatnya sudah hancur sampai beliau jatuh. Setelah beliau jatuh ternyata sudah meninggal. Ini Pak Dulullah mengatakan selama 1 tahun. Nahwal haul, selama 1 tahun orang anak buahnya, umatnya, sampai jin yang menjadi tahu bagaimana anak buahnya Nabi Allah Sulaiman, mereka tetap tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu. Nah ini menunjukkan bahwa tubuhnya seorang nabi tidak bakalan bau, juga tidak bakalan Buktinya apa? Nabi Sulaiman selama 1 tahun jagung santai, ternyata wis sudah mati. Bukan kayak orang di, mohon maaf ya, ada daerah timur itu, Indonesia bagian timur, yang dimumikan. Jadi orang sudah mati kalau umurnya sudah 100 ke atas, mereka tidak ditanam, mereka cuma diduduk kayak gini. Naudzubillah min dzalik, orang namanya sudah mati kemudian dibikin kasih apa biar tubuhnya itu tidak hancur. Sampai naudzubillah min dzalik keluar airnya itu buat berkahan mereka. Naudzubillah min, itu kelihatannya zahirnya semacam itu. Akan tetapi rohnya tidak tahu di mana. Kalau memang dia bukan agama Islam, otomatis lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alamnya sudah berbeda. Kan ada adat istiadat yang kayak gitu, udah meninggal diambil tulangnya kemudian dikasih jas, kasih ini, matanya cuma wis bolong ya. Ya Allah. Nah ini Nabi Allah Sulaiman nahwal haul, selama 1 tahun. Maka kekuatan rayap menghancurkan kayu itu 1 tahun. Kalau memang kayunya ini bisa dimakan rayap, itu 1 tahun. Buktinya apa? Waktu makan tongkatnya Nabi Allah Sulaiman Nabi Sulaiman duduk, ya anak buah jin cuma deleng natok, dikira kira dan isi urip dan ya. Ya karena mereka ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak ini 2 tahun itu punya ada antiknya ini. Contoh, bayi laki-laki yang umur kurang dari 2 tahun itu air kencingnya itu tidak seperti bayi perempuan yang umur 1 tahun atau 2 tahun. Kalau ada bayi belum 2 tahun cuma makan dari air susu ibu, maka air kencingnya itu najisnya gampang dibuang. Caranya gimana? Cuma ambil air, misalnya ya ada bayi 1 tahun tidak pernah minum apapun, tidak pernah makan itu makanan bayi lah, bubur yang khusus bayi atau roti yang khusus bayi, atau tidak makan pisang, dia hanya minum air
air susu. Kemudian waktu dia kencing, maka kencing loh, bukan kotoran, bukan berak. Kalau berak sama aja ya. Cacili karo wong tua pada baik. Biasanya malah mambune lu, masya Allah. Itu hanya ambil air, sampai ambil air, kemudian hanya biras itu dijibrat itu. Jadi matalan apa ya, wis lah, kayak misalkan kain ya, kemudian kainnya itu kena air kencing bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan tidak makan apapun, makan hanya air susu ibu. Dia pernah makan kurma waktu di tahnik, bukan, tidak apa masalah. Pernah minum madu, hanya tahnik, hanya karena pengen berkah seorang ulama, tidak masalah. Kecuali setiap hari minum madu, nah itu lain lagi, berarti sudah campuran. Nah itu kalau dia kencing, maka tidak perlu air kainnya itu dicuci, tidak perlu pakai air yang banyak. Ambil migrofa, cibuk, kemudian kita cepretin aja, birasyil ma, sudah suci. Berbeda tatkala mohon maaf bayi perempuan. Kalau bayi perempuan kayak orang dewasa, orang saya takon bisa aneh, tidak usah ya, memang itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatur sedemikian. Dan masalah haulain itu penting ya. Di sini ada anak kecil yang belum umur di bawah 2 tahun. Berarti kalau sudah 2 tahun setengah kemudian menyusui kepada perempuan lain, ibu lain, maka tidak termasuk yang radha. Wa antur dia khamsu radha'atin mutafarriqatin. Waktu menghisap air susu ibu itu mutafarriqah. Betul-betul satu hisapan, 2 kali, 3 kali, bukan 1 kali turut langsung, enggak. Jadi sampai 5 kali. Setelah minum masuk ke dalam perut, minum lagi, masuk ke dalam perut lagi, minum lagi, masuk ke dalam. Wa ayyasila al-laban fihinna ila jawfih, dan masuk ke dalam perut bayi tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Allahumma. Nanti akan kita bahas apa-apa yang tentang nafkah ya. Nafkah ini penting, jadi pembahasan yang lain insyaallah yang akan datang. Juga kita pengen mendapatkan keberkahan khatmil Quran ya. Kalau pondok setiap Kamis khatmil Quran. Ini kami punya grup di WA itu anak-anak yang streaming, sebagian orang Tegal juga, sebagian dari luar Tegal. Kita punya grup Hizbul Quran. Kita punya kelompok menghatamkan Al-Quran, walaupun maca Qurannya nang dewek-dewek. Jadi yang di Jakarta, yang di Papua, yang di Cilacap, yang di Cirebon, yang di luar Jawa, yang di Malaysia, yang di ini mereka membaca di daerah masing-masing. Kemudian kita kumpulkan sampai 30 juz. Dan ini hataman yang pertama yang targetnya 1 bulan. Alhamdulillah belum 1 bulan sudah hatam. Nah kita semoga kita mendapatkan keberkahan dari hatamannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca doa khatmil Quran, juga hadiah Fatihah untuk keluarga yang sudah membaca Al-Quran, karena ini 30 juz berarti 30 ahli kubur. Dan kita niatkan semuanya, antum niatkan buat keluarga antum sendiri, ibunda atau bapak kalian yang sudah meninggal, diniatkan untuk mendapatkan keberkahan khatmil Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Tuma ila rahmatillah. Ajidah dan nasallallahu ibnu sallallahu nafi arfian aminah binti Rashid bin Hajjaz as-Sakhir Suswanta bin Sukun Sujani. Haji Hanis Nasr Abah Dasuki Ali Syarifuddin. Al-Fatihah. Juga yang sedang sakit Ustaz Abdullah, Bapak Hadi Ismanto, Ibu Hajah Sutari Amir. Al-Fatihah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله حبيبنا حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بحلة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصرنا سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والعزاة والمسافرين والمقيمين في بارك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أشرت لنعطي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد علمت صفات ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نجل طاعة المصطفى ثبت على قدم أرنا بفضل منك طلعة أحمد في جنب بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولنا والمحسنين ومن إجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسعن في جمعناها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واغفر كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف عافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات. اللهم يا الله واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا سيار أجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرق قدر الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita minta doa barakah Al-Quran. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imama وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب دعواهم فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mari kita haji Fatihah buat keluarga kita masing-masing, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat kita semua. Semoga hajat kita dimudahkan oleh Allah, urusan kita digampangkan oleh Allah, anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh salihah, yang belumnya pekerjaan beliau pekerjaan yang barakah ya Allah, yang rezeki yang barakah ya Allah, keluarganya keluarga yang sakinah ya Allah, yang akan melakukan ujian berilah mereka kelulusan dan kabulkan cita-citanya ya Allah. Rabbana 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 innaka antas samiul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا 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 يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثا يا غوثا يا غوثا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي ويا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج